Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam tutorial persiapan ujian sinyal dan sistem ya. Kali ini kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yakni transformasi Fourier waktu diskrit untuk menganalisis sistem LTI waktu diskrit. Baik, sudah saya tuliskan soalnya ya. Pertama adalah sistem LTI kausal memiliki respon impuls Hn A pangkat N UN dengan mutlak A kurang dari 1. Kemudian tentukan respon frekuensi sistem. Kemudian tentukan respons sistem jika inputnya X sama dengan B pangkat N UN dan mutlak B kurang dari 1. Ulangi B ya, jika B sama dengan A. Nah, dalam hal ini baik A maupun B-nya tidak sama dengan 0 ya. Oke, jadi A mutlak A kurang dari 1 dan A juga tidak sama dengan 0. Ini juga sama ya, B-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0 ya artinya tidak ada kan ya, 0 ya. Baik. Pertama adalah respon frekuensi. Jadi respon frekuensi itu adalah merupakan hasil transformasi Fourier diskrit ya untuk Hn ya. Jadi kita tuliskan H omega ya. Itu adalah transform Fourier dari Hn. Transform Fourier diskrit ya. Dan kita tinggal lihat saja gunakan bantuan tabel ya. Dan dari tabel untuk A pangkat NUN itu di tabel adalah 1 dibagi dengan 1 min A kali E pangkat min J omega. Oke. Seperti ini ya. Langsung saja kita lihat di tabel ya. Kemudian yang kedua, tentukan respon sistem jika inputnya ini ya. Jadi dengan menggunakan transform Fourier untuk waktu diskrit ya, kita bisa dapatkan respon sistem atau output itu dengan menggunakan rumusan bahwa Y hasil transform Fourier Y omega sama dengan A atau H omega ya, atau X omega dulu terserah ya, bebas saja, kalikan dengan X omega. Nah, kita harus tahu dulu X omeganya di sini kan. Nah, ini juga tinggal kita lihat dari tabel ya. Dari tabel ini kan kita akan dapatkan berarti ini 1 dibagi dengan 1 dikurangi dengan A kali E pangkat min J omega dikalikan X omega, ini serupa saja ya, karena ini serupa nih. Berarti 1 dibagi dengan 1 min B E pangkat min J omega. Atau kita dapatkan ini sama dengan 1 dibagi dengan 1 min AE pangkat min J omega dikali 1 min B E pangkat min J omega. Nah, untuk mendapatkan Y-nya atau respon sistemnya itu kan diinverskan dulu. Namun kita lihat di tabel kan tidak ada seperti ini. Ini kita bisa lakukan ekspansi pecahan parsial ya. Kita lakukan ekspansi pecahan parsial, yakni bahwa 1 dibagi dengan 1 min A kali E pangkat min J omega dikali 1 min B E pangkat min J omega, bisa kita ganti menjadi katakan A dibagi dengan
1 min A E min J omega ditambah dengan B dibagi dengan 1 min B E min J omega. Nah, untuk mendapatkan A-nya, kita bayangkan ini tidak ada ini. Ya. Maka kita akan dapatkan, ini hilangkan yang 1 min A E pangkat min J omega-nya. Ini kita hilangkan, maka kita akan dapatkan 1 dibagi dengan 1 min B E pangkat min J omega untuk kita ambil pembuat nolnya dari sini. Jadi A kali E pangkat min J omega sama dengan 1. Ya. Atau untuk E pangkat min J omega sama dengan, nah ini kalau kita buat sama dengan 0 kan, berarti E pangkat min J omega sama dengan 1/A ya. 1/A. Sehingga kita akan dapatkan ini sama saja dengan masukkan, gantikan dengan ini dengan 1/A. Berarti 1 dibagi dengan 1 dikurangi B per A. Oh, kita bisa samakan ya, berarti ini kan A per A ya. Jadi A dibagi dengan A min B. Ya. Kemudian yang B kita dapatkan dengan cara hilangkan ini 1 min B ini kita hilangkan, yang ini kita tinggal tidak usah lihat ya. Berarti B tinggal 1 per ini ya. 1 dibagi dengan 1 min B kali E pangkat min J omega untuk E pangkat min J omega. Nah, kita buat ini 0 ya. Ini tidak perlu dikurung, maaf. Ini di pembuat 0 dari ini. Berarti B pangkat E min J omega sama dengan 1 kan ya? Berarti apa? E pangkat min J omega sama dengan 1/B ya. 1/B. Ya, 1/B ya. Maaf, ini tadi bukan B, berarti apa nih? Ini tinggal yang A ya. Ini kan kalau dihilangkan yang ini ya. Yang ini kita hilangkan berarti yang ini nih, yang A. Oke. Berarti sama dengan ganti dengan 1/B, ini berarti 1 dibagi dengan 1 min A per B jadinya ya. Jadi kan B per B, berarti B-nya naik, sama dengan B dibagi dengan B min A ya. Atau boleh kita tulis B dibagi dengan A min B ya. B dibagi dengan B min A, jadi dinegatifkan ya. Dengan demikian kita dapatkan bahwa maka kita peroleh dari sini Y omeganya kita bisa tuliskan sama saja dengan tadi A-nya adalah A dibagi dengan A min B, 1 dibagi dengan 1 min A E pangkat min J omega, dan bagian B-nya adalah B dibagi dengan negatif ya, A min B kali 1 per 1 min B E pangkat min J omega. Oke, ya, jadi kita menggantikan A ke sini ya. Nah, kita pindahkan aja ke sini, jadikan 1 kan, A kali 1 per ini kan ya, B kali 1 per ini. Oke, baru kita akan dapatkan. Sehingga kita peroleh, yang kita inginkan kan YN-nya ya.
Berarti transform point discrete inverse-nya dari Y omega. Ini berarti ini kan konstanta nih. Kita tinggal lihat di tabel ini. Yang ini di tabel adalah, kita tulis dulu, A min B. Oh, kita perhatikan tabel. Ini adalah A pangkat N UN. Ini B dibagi dengan A min B. Ini adalah B pangkat N UN. Atau kita bisa keluarkan A min B-nya. 1 dibagi dengan A min B dalam kurung. Nah, ini kan A dikalikan dengan A pangkat N, berarti A pangkat N plus 1. Ya. A pangkat N plus 1 UN. UN-nya nanti saya keluarkan. Kemudian ini B minus B pangkat N plus 1 juga ya, kalikan di sini. UN. Nah, UN-nya kita keluarkan. UN. Oke, itu jawaban yang B. Kemudian yang C kita ulangi. Nah, yang C, ya ini kalau apa? Kalau B sama dengan A. Artinya apa? Artinya kalau XN-nya kita ganti aja B-nya ya. Jadi A pangkat N UN. Nah, bagaimana Y-nya? YN-nya? Ya, sama aja kita Y omega maaf, dengan menggunakan transform Fourier ya. Untuk waktu diskrit, jadi kita dapatkan Y omega sama dengan X omega dikalikan dengan H omega. Berarti 1 dibagi dengan, nah yang ini kan jadi 1 min A E pangkat min J omega dikali dengan, ini sama ya, karena H ini juga begini ya. 1 min A E pangkat min J omega, sehingga kita bisa dapatkan bahwa Y omeganya adalah 1 dibagi dengan 1 min A E pangkat min J omega pangkat 2. Nah, kalau yang seperti ini sudah jelas ada di tabel ya. Dengan demikian, kita akan dapatkan YN, berarti inverse Fourier discrete dari Y omega, berarti sama dengan, tinggal lihat di tabel, ini adalah N plus 1 ya, kali A pangkat N UN. Oke ya, itu soal yang pertama. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Sistem LT kausal waktu diskrit memiliki hubungan input dan output sebagai berikut. YN XN plus XN min 1. Tentukan respon frekuensi sistem, kemudian tentukan respon impuls sistem, kemudian sketsa respon magnitudo dan respon fase sistem. Baik, kita lihat. Kita bisa manfaatkan transformasi Fourier waktu diskrit ya, dengan cara mengambil transform Fourier terhadap persamaan ini ya. Berarti sama dengan transform Fourier dari XN plus XN min 1.
Ini kan berarti Y omega ya. Ini berarti X omega ditambah dengan, nah untuk yang ini kalau digeser, itu kan sama saja kan dikalikan dengan E pangkat min, berarti kan ini 1 ya, berarti J omega. Kalau 2 ya berarti 2 omega ya. X omega ya. Gitu. Nah, respon frekuensinya berarti H ya. H omega. Jadi kita akan dapatkan respons frekuensi berarti H omega sama dengan Y omega dibagi dengan X omega. Ini kita tinggal bagi nih. Kita bagi dengan X omega, makanya berarti 1 ini tinggal pangkat J omega kan, pangkat min J omega ya. Jadi 1 ditambah dengan E pangkat min J omega. Baik, ini adalah respon frekuensinya. Nah, berikutnya kita dapatkan respon impuls. Nah, respon impuls adalah inverse Fourier dari ini kan ya. Ini respon impuls. HN berarti inverse dari H omega ya. Kita inverse kan, ya ini kita dapatkan apa inverse-nya? Tinggal lihat di tabel nih. Yang 1 itu adalah delta N ya. Dan ini berarti delta N min 1 ya. Oke. Ini respon impulsnya. Kemudian respon magnitudo dan respon fase sistem. Nah, untuk mendapatkan respon magnitudo dan respon fase sistem, kita mesti tuliskan H omeganya, ya. H omega itu dalam bentuk H modulus dari omega E pangkat minus J katakan V H gitu ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan respon magnitudo adalah besarnya, kemudian respon fase adalah sudut ininya berapa. Berarti kita harus ubah bentuk ini nih, ya, menjadi bentuk seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa manfaatkan formula Euler, ya, dengan mengganti ini dengan kaitnya dengan apa? Dengan hubungannya dengan sinus ya. Ini kan sama dengan cos omega dikurang J sin omega, gitu kan ya, formula Euler. Bisa dengan mengulang itu ya. Nanti akan berkutat dengan sedikit bantuan trigonometri. Namun kita juga bisa lakukan sedikit manipulasi ya di sini. Kita tuliskan bahwa H omega 1 plus E pangkat min J omega. Supaya ini tidak satu ya, kita bisa ungkapkan dalam, maksudnya bukan tidak, supaya ini bisa kita ungkapkan dalam bentuk seperti ini. Ini dapat dibayangkan sebagai perkalian antara E pangkat, nah ini juga nanti kita pecah, jadi kita supaya bisa kita faktorkan ya. Coba kita lihat. Ini kalau ini kan merupakan penjumlahan dari E atau perkalian antara E pangkat min J omega per 2 dengan E pangkat min J omega per 2. Jadi coba kalau kita buat begini. Satu itu adalah E pangkat min J omega per 2 kali E pangkat J omega per 2.
Ini kan kalau dikalikan ini kan tinggal tambahkan ya, jadi 0 kan ya, berarti 1. Sementara yang ini supaya sama bentuknya menjadi omega per 2, makanya berarti E pangkat min J omega per 2 kali E pangkat min J omega per 2. Ini kan kalau ditambahkan jadi min J omega, gitu kan ya. Nah, sehingga kita bisa tulis menjadi, kita keluarkan E pangkat min J omeganya, E pangkat min J omeganya, omega per 2. Dikalikan dengan ini E pangkat J omega per 2 ditambah dengan E pangkat min J omega per 2. Nah, ingat dari formula Euler ya, bahwa bentuk ini, ya, saya tuliskan kembali formula Euler ya, bahwa cos, katakan cos X gitu, sama dengan E pangkat JX min E pangkat, plus E pangkat min JX per 2. Jadi kalau E pangkat JX ditambah dengan E pangkat min JX per apa? Itu berarti duanya kalikan sini. Nah, ini mirip ya dengan X adalah omega per 2. Ya. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi, ini berarti ini 2 cos omega per 2 ya. Jadi sama dengan 2 kali cos omega per 2 dikali ini ya. Kalikan dengan E pangkat min J omega per 2. Nah, ini kan tidak lain real ya, tidak lain besar dari apa ini. Ya, jadi yang ini saya kurung, sehingga diperoleh bahwa modulus dari atau respon magnitudenya ya, itu adalah 2 kali cos omega per 2 dan fasenya VH itu adalah omega per 2. Oke. Nah, kalau sudah begini kan ini bisa kita gambarkan, ini di sketch ya. Sketch. Sekali lagi, ini untuk trik yang ini nih. Ini memang perlu banyak berlatih sebenarnya. Tapi kita juga sekali lagi bisa mencoba menguraikan ini ya. Kita bisa menguraikan E pangkat min J omega menjadi cos omega dikurangi J sin omega. Sehingga nanti akan didapatkan ini berarti sama aja dengan 1 ditambah cos. Jadi 1 ditambah dengan E pangkat min J omega sama dengan 1 plus cos omega min J sin omega. Nah, ini kan bagian realnya, ini bagian imajinernya. Nanti kita bisa dapatkan berapa modulusnya, berapa fasenya. Ya, ini nanti akan sedikit agak panjang dengan menggunakan bantuan trigonometri. Ya. Oke, ya. Baik, sekarang kita sudah dapatkan ya bahwa modulus ini atau magnitudonya ya seperti ini, kemudian fasenya seperti ini. Tinggal kita gambarkan saja ya. Ini kan bentuk apa ini? Kosinus ya. Nah, dalam hal ini omeganya itu dibatasi. Jadi omeganya itu dibatasi oleh ini ya, V ya. Jadi dari min V sampai V. Oke. Jadi kalau kita gambarkan sekarang respon magnitudonya ya. H omega, ini adalah omega. Omeganya dari min V sampai V. Persamanya tadi bahwa H omega itu adalah 2 cos
omega per 2 ya. Berarti kalau omeganya sama dengan min V, berarti cos min V per 2 ya. Cos min V per 2 0 ya. Berarti 0 nilainya di sini. Jadi bentuk kosinus ini. Kalau 0 harga omeganya, berarti cos 0. Cos 0 adalah berapa? 1 kali 2 berarti 2. Jadi paling tinggi 2 maksudnya. Ya. Jadi nanti grafiknya akan grafik ya, grafik sinusoida, tapi dari min V sampai V. Ya. Kan kalau sinusoida kan begitu kan ya. Sinusoida ya. Ini dari min V sampai V. Jadi seperti ini. Kemudian ini magnitudonya. Berikutnya adalah fasenya. Bagaimana fasenya? Jadi VH, fase terhadap omega. Omeganya dari min V sampai V. Kita lihat persamaan tadi bahwa VH itu adalah apa tadi? Omega per 2 ya. Nah, ini omega per 2 ya. Jadi kalau omeganya sama dengan min V berarti sebentar. Ini mungkin ini secara umum bukan negatif, ini maaf saya. Nah, jika ini sama dengan negatif ya, fasenya negatif ya. Ini min V per 2. Kalau min V ini berarti min kali min, jadi plus V per 2, jadi positif di sini. Di sini adalah nilainya V per 2. Nah, di sini. Kemudian kalau 0 berarti 0 sini. Ini merupakan persamaan garis lurus sebenarnya ya. Dan kalau V berarti min V per 2 di sini. Ini min V per 2. Jadi kalau digambarkan berarti dari sini. Sini ya. Oke. Kalau pas ini harusnya pas. Ini adalah min V per 2. Ini adalah V ya. Oke, ini adalah respon fasenya, ini adalah respon magnitudenya. Baik. Sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.